Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, di kesempatan kali ini Rizky ingin berbagi sebuah kisah yang syarat dengan nilai sejarah dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Ini adalah kisah yang menggetarkan hati tentang bagaimana para ulama Indonesia pernah berjuang dengan gigih untuk menyelamatkan makam Nabi Muhammad SAW dari rencana pembongkaran. Kisah ini bukan sekedar sejarah, melainkan bukti nyata betapa cinta dan penghormatan terhadap Rasulullah telah meresap begitu dalam hati umat Islam khususnya di Indonesia. Makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di dalam Masjid Nabawi Madinah adalah salah satu tempat paling suci dan penuh berkah dalam Islam sejak dahulu hingga kini. Tempat ini tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari seluruh penjuru dunia, baik dari dekat maupun jauh, dengan satu tujuan mengunjungi makam manusia agung yang telah mengubah sejarah dunia dengan ajaran Islam yang penuh kasih dan rahmat. Setiap hari ribuan umat Islam dengan hati yang penuh kerinduan dan cinta datang berziarah untuk menyampaikan salam, doa dan rasa syukur mereka kepada Rasulullah SAW, sang pembawa risalah terakhir. Ketika melangkah memasuki Masjid Nabawi, peziarah disambut dengan keagungan dan kedamaian yang menyelimuti seluruh area. Suara gemuruh, doa dan zikir terdengar dari setiap sudut masjid, seakan-akan seluruh alam turut bertasbih memuji kebesaran Allah dan memuliakan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah di dalam masjid yang megah ini terletak makam Nabi, tempat peristirahatan terakhir Rasulullah yang mulia, yang dikelilingi oleh tembok berlapis hijau yang dikenal dengan sebutan Raudah Al-Mutahharah. Para peziarah yang berkesempatan berdiri di depan makam ini seringkali merasakan getaran spiritual yang mendalam, seolah-olah mereka berada di hadapan kehadiran spiritual Nabi yang senantiasa menginspirasi dan menuntun mereka. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam di hati para sahabat dan seluruh umat Islam. Hari itu bukan hanya hari berkabung, tetapi juga hari di mana dunia kehilangan cahaya kebijaksanaannya dan rahmat yang selalu dipancarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dimakamkan di rumahnya, di tempat yang dulunya merupakan ruang pribadi di mana beliau sering menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenung. Rumah itu milik istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Pada awalnya makam Nabi berada di luar area masjid, tetapi seiring dengan perkembangan dan perluasan Masjid Nabawi, makam tersebut kini berada di dalam area masjid. Proses perluasan ini terjadi selama berabad-abad, seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah yang datang untuk berziarah dan beribadah. Setiap penguasa muslim yang memperluas masjid ini melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan, memastikan bahwa makam Nabi tetap dihormati dan dipelihara dengan baik. Kini makam Rasulullah SAW terletak di sebuah ruangan yang dikenal sebagai hujrah, yang juga menjadi tempat peristirahatan bagi dua sahabat terdekat beliau, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Keberadaan makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi bukan hanya menjadi tujuan utama bagi para peziarah, tetapi juga menjadi simbol keagungan dan cinta umat Islam terhadap Rasulullah. Setiap langkah yang diambil oleh peziarah menuju makam ini seakan-akan membawa mereka lebih dekat kepada Rasulullah, lebih dekat kepada ajaran dan teladan yang beliau tinggalkan. Bagi banyak umat Islam, kesempatan untuk berdiri di depan makam ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu dalam hidup mereka. Momen di mana mereka dapat merasakan ikatan spiritual yang kuat dengan Rasulullah yang telah mengorbankan segalanya demi menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Makam Nabi Muhammad SAW juga menjadi pengingat akan kehidupan beliau yang penuh perjuangan, pengorbanan dan kasih sayang. Setiap kali umat Islam mengunjungi makam ini, mereka diingatkan akan akhlak mulia Rasulullah, bagaimana beliau memimpin dengan adil, berinteraksi dengan lemah lembut, dan senantiasa memaafkan mereka yang berbuat salah. Pengajaran-pengajaran ini yang terkandung dalam setiap detik kehidupan beliau terus hidup dan menginspirasi miliaran umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini.
Oleh karena itu, makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir bagi beliau, tetapi juga menjadi pusat spiritual yang memancarkan rahmat dan berkah. Peziarah yang datang ke sana tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan Rasulullah dan ajaran Islam yang dibawanya. Inilah yang membuat makam tersebut tetap menjadi salah satu tempat paling suci dan dihormati dalam Islam. Tempat di mana cinta, pengabdian dan penghormatan kepada Rasulullah SAW terus berlanjut tanpa henti dari generasi ke generasi. Rencana pembongkaran makam dan reaksi umat Islam. Di sepanjang sejarah Islam, Masjid Nabawi di Madinah selalu menjadi pusat spiritualitas dan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebagai salah satu tempat suci yang paling dihormati, Masjid Nabawi bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menyimpan makam Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Namun pada suatu masa, ketika Masjid Nabawi direncanakan untuk direnovasi dan diperluas, muncul sebuah rencana yang mengejutkan dan mengundang banyak kontroversi. Rencana tersebut yang melibatkan pembongkaran makam Rasulullah SAW menjadi pemicu penolakan dan protes dari umat Islam di seluruh dunia yang sangat menghormati dan mencintai Nabi mereka. Pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi memang diperlukan, mengingat semakin banyak jemaah yang datang dari seluruh penjuru dunia, terutama selama musim haji dan umrah. Setiap tahunnya, jutaan umat Islam datang ke Madinah dengan harapan dapat beribadah di masjid yang mulia ini. Dan kapasitas Masjid Nabawi seringkali tidak mampu menampung lautan manusia yang datang dengan niat tulus untuk beribadah. Oleh karena itu, perluasan masjid dianggap sebagai solusi yang penting untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para jemaah yang datang. Namun di tengah rencana renovasi yang ambisius ini, muncul isu yang sangat sensitif dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan umat Islam. Rencana pembongkaran makam Rasulullah SAW. Isu pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukanlah hal baru. Desas-desus tentang rencana ini sudah lama beredar, menciptakan kecemasan dan ketidakpastian di kalangan umat Islam. Namun ketika rencana tersebut semakin nyata, kecemasan yang dulu hanya berupa bisikan mulai berubah menjadi kekhawatiran yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin makam Nabi, tempat peristirahatan terakhir sosok yang paling dicintai oleh umat Islam, bisa dibongkar demi alasan apapun? Bagi umat Islam, hal ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah spiritual yang menyentuh inti dari cinta dan penghormatan mereka terhadap Rasulullah. Berita tentang rencana ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memicu gelombang protes dan penolakan. Umat Islam dari berbagai negara bersatu dalam kecemasan dan kemarahan menentang rencana yang dianggap sebagai ancaman terhadap integritas dan kesucian makam Nabi. Para ulama, cendekiawan, dan pemimpin muslim dari berbagai penjuru dunia mengeluarkan pernyataan keras menuntut agar rencana pembongkaran ini dibatalkan. Mereka mengingatkan akan pentingnya menjaga dan menghormati makam Nabi yang telah menjadi simbol cinta dan iman bagi umat Islam selama berabad-abad. Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, reaksi terhadap isu ini juga sangat kuat. Ulama-ulama Indonesia yang memiliki ikatan batin yang mendalam dengan tanah Hijaz segera bergerak. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pembongkaran ini dan mengajak umat untuk bersama-sama berdoa dan berusaha agar makam Rasulullah tetap terjaga. Melalui ceramah-ceramah, khutbah dan pertemuan-pertemuan para ulama ini mengingatkan umat akan pentingnya mempertahankan kesucian tempat-tempat bersejarah dalam Islam, terutama makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, tekanan global dari umat Islam termasuk dari para pemimpin dan ulama berhasil membuahkan hasil. Rencana pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW akhirnya dibatalkan dan makam yang mulia tersebut tetap berada di tempatnya yang semula. Namun, kontroversi ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam ingatan umat Islam, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga warisan spiritual dan sejarah Islam dengan penuh kehati-hatian. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam di seluruh dunia tentang betapa pentingnya persatuan dan keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai dan simbol-simbol suci agama. Pembatalan rencana pembongkaran makam Rasulullah SAW adalah bukti nyata bahwa ketika umat Islam bersatu dalam cinta dan penghormatan terhadap Nabi mereka, tidak ada kekuatan yang dapat merusak integritas dan kesucian agama yang mereka cintai.
Semoga kisah ini terus menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk selalu menjaga dan melindungi warisan Islam dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta yang tulus. Peran ulama Indonesia, munculnya Komite Hijaz. Pada masa itu Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah mengalami gejolak batin yang mendalam ketika mendengar kabar tentang rencana kontroversial yang akan membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Keprihatinan yang mendalam ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat biasa, tetapi juga menggugah hati para ulama yang merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, ulama Indonesia tidak tinggal diam. Mereka segera menggalang kekuatan dan membentuk sebuah utusan yang dikenal dengan sebutan Komite Hijaz, sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Komite Hijaz didirikan dengan tujuan yang sangat jelas dan mendesak, menemui Raja Ibnu Saud, penguasa Hijaz pada waktu itu, untuk menyampaikan keberatan dan permohonan dari umat Islam Indonesia. Rencana pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai ancaman serius terhadap kehormatan dan integritas Islam. Oleh karena itu, Komite Hijaz berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa surat umat Islam Indonesia didengar oleh penguasa Hijaz. Mereka sadar bahwa pertemuan ini bukanlah sekedar pertemuan diplomatik biasa, melainkan sebuah usaha gigih untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW dan melindungi situs-situs bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam. Perjalanan Komite Hijaz menuju Hijaz bukanlah perjalanan yang mudah. Dalam keadaan yang penuh keterbatasan dan tantangan, mereka berusaha menempuh jarak yang jauh dengan segala resiko yang ada. Namun, semangat untuk membela kehormatan Nabi mereka mengalahkan segala rintangan. Bagi para ulama ini, mempertahankan kesucian makam Rasulullah SAW adalah panggilan yang tidak bisa ditunda atau diabaikan. Di sepanjang perjalanan, mereka membawa amanah dari jutaan umat Islam di Indonesia yang mempercayakan nasib makam suci tersebut di tangan para ulama ini. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbunallah sebagai pemimpin Komite Hijaz memainkan peran yang sangat penting dalam misi ini. Beliau dikenal sebagai ulama yang tegas, berwibawa dan memiliki wawasan luas tentang agama dan diplomasi. Kepemimpinannya memberikan arahan yang jelas bagi Komite Hijaz dalam menjalankan tugas yang sangat berat ini. Dalam pertemuan dengan Raja Ibnu Saud, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbunallah menyampaikan dengan tegas dan penuh hormat keberatan umat Islam Indonesia terhadap rencana pembongkaran makam Nabi. Beliau menjelaskan bahwa makam Rasulullah bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga merupakan simbol cinta, kehormatan dan iman bagi seluruh umat Islam. Raja Ibnu Saud yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana akhirnya mendengarkan suara hati umat Islam yang disampaikan oleh Komite Hijaz. Setelah melalui proses dialog dan pertimbangan yang mendalam, rencana pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW dibatalkan. Keputusan ini disambut dengan rasa syukur yang mendalam oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Perjuangan Komite Hijaz berhasil menjaga kehormatan Rasulullah dan melindungi salah satu situs paling suci dalam Islam. Keberhasilan Komite Hijaz ini menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah Islam tentang bagaimana persatuan, tekad dan diplomasi yang bijaksana dapat mengatasi tantangan besar. Perjuangan para ulama Indonesia ini juga menunjukkan betapa besar cinta dan penghormatan mereka terhadap Rasulullah SAW yang tidak terbatas oleh jarak geografis atau perbedaan budaya. Komite Hijaz berhasil mengukir sejarah sebagai pelindung kesucian makam Nabi dan perjuangan mereka akan terus dikenang sebagai bukti nyata dari kekuatan iman dan cinta kepada Rasulullah. Keberhasilan usaha ulama Indonesia. Setelah melewati berbagai pertemuan dan perundingan yang berlangsung dengan penuh kesungguhan dan keteguhan hati, akhirnya Raja Ibnu Saud, penguasa Hijaz, mendengarkan dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para ulama Indonesia. Rencana pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya menimbulkan kecemasan di kalangan umat Islam di seluruh dunia secara resmi dibatalkan. Keputusan ini membawa kelegaan dan kebahagiaan yang mendalam bagi jutaan umat Islam yang dengan penuh harap memanjatkan doa agar makam suci tersebut tetap terjaga dan terlindungi. Keberhasilan Komite Hijaz dalam mempertahankan makam Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi kemenangan bagi umat Islam Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di dunia. Momen ini mencatatkan diri
dalam sejarah sebagai salah satu peristiwa penting yang menunjukkan betapa besar cinta dan penghormatan umat Islam terhadap Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kisah ini menjadi bukti nyata bahwa cinta dan pengorbanan terhadap Rasulullah mampu menyatukan umat Islam dalam satu tujuan mulia, melampaui batas-batas geografis dan perbedaan budaya. Keputusan Raja Ibn Saud untuk membatalkan rencana pembongkaran tersebut merupakan hasil dari diplomasi yang penuh kesungguhan, di mana suara umat Islam Indonesia yang disampaikan oleh Komite Hijaz akhirnya didengar dan dipertimbangkan dengan bijaksana. Dalam suasana yang penuh ketegangan, para ulama Indonesia menunjukkan keteguhan iman dan kebijaksanaan yang luar biasa, memperjuangkan agar situs suci ini tetap terjaga, sehingga generasi-generasi mendatang dapat terus merasakan keagungan dan keberkahan dari makam Rasulullah SAW. Keberhasilan ini bukan sekedar kemenangan diplomasi, tetapi juga simbol persatuan umat Islam yang mampu mengatasi tantangan yang besar. Pada saat itu, umat Islam dari berbagai penjuru dunia bersatu dalam cinta dan penghormatan terhadap Nabi mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika umat Islam bersatu dalam keyakinan dan tujuan yang sama, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi. Ini adalah pelajaran berharga yang menunjukkan betapa kuatnya ikatan spiritual yang menghubungkan umat Islam meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga dan melindungi situs-situs bersejarah Islam. Makam Nabi Muhammad SAW bukan hanya tempat peristirahatan terakhir dari sosok yang paling dihormati dalam Islam, tetapi juga merupakan simbol dari nilai-nilai spiritual dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Melindungi makam ini berarti menjaga kehormatan dan kesucian ajaran Islam itu sendiri. Kisah sukses Komite Hijaz ini terus dikenang sebagai salah satu peristiwa bersejarah yang membuktikan bahwa cinta kepada Rasulullah SAW mampu menggerakkan umat Islam untuk bersatu dalam tujuan yang mulia. Hingga kini, makam suci tersebut tetap berada di dalam Masjid Nabawi, menjadi saksi bisu dari keteguhan iman dan persatuan umat Islam. Perjuangan ini juga memperkuat keyakinan bahwa di tengah berbagai tantangan dan ancaman, persatuan umat Islam tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Semoga semangat perjuangan Komite Hijaz ini terus menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk menjaga warisan Islam dengan penuh cinta dan kesungguhan, serta untuk terus bersatu dalam membela kehormatan agama dan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dalam kesatuan dan keteguhan iman, umat Islam dapat menghadapi dan mengatasi segala rintangan yang mengancam kesucian agama yang mereka cintai. Meskipun isu pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW kadang masih terdengar, namun semangat untuk menjaga dan memelihara peninggalan sejarah Islam harus tetap ada. Sebagai umat Islam, kita harus terus merawat dan memakmurkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam, termasuk makam Rasulullah SAW, sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita terus menjaga warisan sejarah Islam dengan baik, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus hidup dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.